Ingat lagi ya bahwa penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hai guys, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Ada undang-undang yang baru disahkan ya, di mana ibu melahirkan sekarang bisa mendapatkan cuti sampai 6 bulan. Jadi, aturan cuti melahirkan untuk seorang ibu sekarang adalah paling singkat itu 3 bulan. Dan kemudian bisa diperpanjang paling lama 3 bulan lagi. Perpanjangan cuti paling lama 3 bulan ini ada syaratnya, yakni jika ada kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Undang-undang ini juga memberikan jaminan mendapatkan gaji bagi ibu yang cuti melahirkan ya. Selama 3 bulan pertama dapat gaji penuh, lalu di bulan keempat masih mendapatkan gaji penuh, sedangkan untuk bulan kelima dan keenam akan mendapatkan 75% dari upah. Terus untuk suaminya bagaimana? Untuk suami, jatah cuti mendampingi istri melahirkan itu maksimal 3 hari. Selama masa cuti, suami diharuskan menjaga kesehatan istri dan anaknya, memberikan gizi dan mendampingi mereka mendapatkan fasilitas kesehatan sesuai standar. Ini undang-undang khusus ibu melahirkan atau apa ya? Begitu banyak keistimewaan yang disediakan untuk ibu dan bayinya. Ini nama panjang undang-undangnya itu ya adalah Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan, yakni dari masih jadi janin di kandungan ibu sampai usia anak 2 tahun. Atau biasa disingkat jadi Undang-Undang KIA. Saya belum mendapatkan file undang-undang yang sudah disahkan ya, tapi di situsnya DPR RI itu tersedia file rancangan undang-undang KIA ini. Berdasarkan beberapa artikel berita yang saya baca, perubahan dari rancangan undang-undang ke yang disahkan itu letaknya di judul, lalu ada penetapan definisi anak, perumusan cuti ibu melahirkan, penetapan kewajiban dan cuti suami, perumusan tanggung jawab ibu, ayah, dan keluarga, serta pemerintah pusat dan daerah, serta soal pemberian jaminan pada semua ibu dalam kondisi apapun. Jadi saya kira kata-kata yang saya temukan dalam rancangan undang-undang di situs DPR RI itu pasti tidak akan bertolak belakang dengan yang disahkan ya. Ini kata-kata yang paling saya suka. Dalam pasal 14 disebut bahwa penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bentar dulu, bukan berarti suami bisa lepas tanggung jawab loh ya. Ini kan soal penyelenggaraan, soal perencanaan, kebijakan program, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, dan sebagainya. Di dalam undang-undang itu juga ada rincian kewajiban seorang ibu, misalnya menjaga kesehatan diri selama kehamilan ya, memelihara dan melindungi anak sejak dalam kandungan dan lain sebagainya. Nah, dalam pasal berikutnya itu ada rentetan bahwa rentetan kewajiban ibu itu disebut dilaksanakan dan ditanggung bersama oleh ibu dan ayah loh ya. Saya kira pasangan-pasangan yang akan menikah atau yang baru menikah, yang juga merencanakan akan segera memiliki anak ya, itu perlu membaca isi undang-undang ini ya, agar tahu dan paham tugas dan kewajiban masing-masing pihak. Pokoknya undang-undang ini sangat bagus isinya, terutama untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Indonesia Emas ya, bukan Indonesia cemas. Ternyata undang-undang ini sudah dirancang pembuatannya sejak pertengahan tahun 2022. Dan yang paling berperan dalam memperjuangkan undang-undang ini adalah Ketua DPR RI, Puan Maharani. Waktu itu pada bulan Juni 2022 dalam sebuah acara yang digelar PDIP terkait pencegahan stunting, Mbak Puan ini menceritakan bahwa di DPR RI mereka sedang memperjuangkan sebuah undang-undang untuk kesejahteraan ibu dan anak. Disebutkan bahwa rancangan undang-undang itu akan membantu para ibu agar bisa bekerja sambil mengurus anaknya dan menyasar peran ayah dalam mengurus dan membesarkan anak. Peran Mbak Puan dalam memperjuangkan rancangan undang-undang KIA ini juga diapresiasi oleh Ketua Komnas Perempuan, Andri Yastriani. Tumbuh kembang anak pada 1000 hari pertama kehidupan menjadi sangat penting dalam menghasilkan generasi penerus bangsa. Rancangan Undang-Undang KIA ini akan membuat tujuan menghadirkan generasi emas Indonesia menjadi betul-betul optimal ya.
Mengapa inisiatif pembuatan undang-undang untuk kesejahteraan ibu dan anak ini baru muncul sekarang? Maksudnya dalam DPR RI periode 2019-2024. Bisa jadi karena Puan Maharani ini adalah perempuan pertama yang menjadi ketua DPR RI ya. Sementara sebelumnya, Mbak Puan ini juga merupakan perempuan pertama yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK. Dari pengalaman di kementerian dan kemudian jadi ketua DPR RI ya, saya kira wajar jika kemudian ada perhatian khusus untuk kesejahteraan ibu dan anak yang dilihat dari pandangan perempuan ya. Mungkin dulu-dulu juga ada ide-ide serupa, tapi karena ketuanya bapak-bapak, jadi kurang ada pemahaman khusus gitu ya. Kan beda cara pandangnya. Apalagi masyarakat kita ini kan budayanya memang lebih ke patriarki ya, lebih dominan laki-laki. Ketika Mbak Puan yang jadi ketua DPR RI, saya kira itu cukup membuka mata para anggota DPR yang laki-laki sehingga akhirnya undang-undang KIA ini jadi dan disahkan. Dan undang-undang ini memang merupakan inisiatif dari DPR RI sendiri, bukan dari pemerintah ya. Kan usulan bikin undang-undang itu bisa dari pemerintah, bisa dari DPR sendiri. Yang ini KIA ini langsung dari DPR sendiri. Mbak Puan waktu itu menyatakan harapannya agar rancangan undang-undang ini nanti menjadi pedoman bagi negara untuk memastikan generasi penerus bangsa memiliki tumbuh kembang yang baik agar menjadi SDM unggul. Semua fraksi di DPR waktu itu menyatakan memberikan dukungan penuh. Artinya sudah ada keinginan politis yang kuat di DPR untuk menyelesaikan undang-undang tersebut ya. Karena rancangan undang-undang ini dinilai sangat fundamental bagi negara dalam mengurus generasi kita di masa mendatang. Jadi di internal DPR sendiri itu sudah ada dukungan dan kesepakatan bersama sejak tahun 2022. Tinggal selanjutnya kerjasama dengan pemerintah ya waktu itu untuk mendapatkan masukan-masukan. Misalnya agar isi undang-undang ini nanti tidak bertentangan dengan aturan ketenaga kerjaan yang sudah berlaku dan sebagainya. Sejak tahun 2022 itu ya Mbak Puan ini sudah menyuarakan bahwa memang sudah ada layanan kesehatan dan pengobatan gratis dari pemerintah, misalnya lewat BPJS. Tapi belum ada jaminan pemberian asupan makanan sehat dan bergizi dengan gizi yang seimbang ya bagi ibu hamil, melahirkan dan menyusui serta anaknya. Lewat Undang-Undang KIA ini pemerintah diwajibkan bikin kebijakan, program dan mengalokasikan anggaran untuk menyelenggarakan kesejahteraan ibu dan anak termasuk program pemenuhan gizi. Artinya, ketika Prabowo masih bermimpi mau kasih makan gratis anak-anak se-Indonesia, mimpi yang jadi obsesi ya, Mbak Puan di DPR itu sudah beberapa tahap lebih maju, yakni memberikan landasan undang-undangnya. Tinggal bagaimana pelaksanaannya di pemerintahan pada masa Presiden Prabowo ya nanti. Ingat lagi ya bahwa penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemberian makan dan susu gratis bisa menjadi salah satu perwujudan aturan yang digariskan oleh Undang-Undang KIA ini ya, khusus di 1000 hari pertama kehidupan. Salah satu loh ya. Tentunya program itu harus dirancang dengan bijak dan direalisasikan dengan konsisten. Jangan sampai jadi sumber korupsi. Karena katanya kan anggarannya lebih dari 400 triliun rupiah per tahun. Jangan sampai yang lain dikorbankan hanya demi obsesi seorang Prabowo. Misalnya, susu kan masih impor kita. Gimana mengatasi kekurangan susu itu? Bagaimana mengatur distribusi makanan itu sampai ke pelosok-pelosok? Menara BTS yang buat komunikasi aja dikorupsi kan? Mantan Menteri Pertanian aja, SYL. Tindakan korupsinya yang dibongkar di sidang-sidang itu edan semua. Dan itu buat keluarganya juga. Bagaimana pemerintahan Prabowo nanti mencegah makanan itu jangan sampai malah dinikmati oleh pejabat di daerah dan keluarganya. Saya kira kalau undang-undangnya sudah sebagus undang-undang KIA ini, maka ini akan menjadi ujian besar dan berat buat pemerintahan Prabowo untuk melaksanakan undang-undang itu demi sebesar-besarnya kepentingan rakyat, tanpa merugikan rakyat, tanpa menaikkan harga dan menghilangkan subsidi. Hayo, gimana coba? Pikirin sendiri deh ya. Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Begitulah, pura-pura.